Kita menyebut konfrontasi antara Tuhan dan setan, antara pencipta dan makhluk yang tidak puas hati dengan pemerintahannya sebagai konflik kosmik. Dengan pemberontakan ini, satu konsep baru muncul dalam alam semesta, yaitu kejahatan. Kehadiran ular yang menipu di Eden menunjukkan bahwa kejahatan sudah wujud sebelum pelanggaran Adam dan Hawa. Meskipun Tuhan boleh saja menghancurkan setan dan pemberontakannya sejak awal, Dia tidak melakukannya. Mengapa Tuhan masih membiarkan kejahatan wujud? Bagaimanakah Tuhan menunjukkan kasih-Nya dalam cara yang paling baik? Dengan menghancurkan kejahatan atau dengan mengizinkannya berterusan? Saudara, melalui video kali ini kita akan menyelami serba sedikit beberapa keterangan untuk kita mendapati sedikit jawaban pada persoalan ini. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab, dan melalui video kali ini saya akan memberikan ringkasan bagi pelajaran yang ke-9 dengan topik konflik kosmik. Jadi pastikan Anda menonton hingga ke ujung video ini untuk dapat menyaksikan semua butiran yang menarik yang terkandung di bawah topik dalam kajian kita pada minggu ini. Namun sebelum itu, jika ini adalah pertama kali Anda menonton video di channel ini, saya mengundang Anda untuk tekan like, share video ini, serta subscribe pada channel ini, dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video kami yang akan datang. Tanpa berlengah lagi, mari kita dahului dengan membaca ayat hafalan yang dipetik dari Kejadian 3 ayat 15. Dan seperti biasa, saya akan baca dari Alkitab versi Borneo. Katanya, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kamu akan meremukkan tumitnya." Saudara, Kejadian 3 ayat 15 adalah janji pertama tentang kemenangan atas setan dalam konflik kosmik ini. Tuhan berfirman bahwa akan ada permusuhan antara keturunan perempuan, yaitu Yesus, dan ular, yaitu setan. Setan akan terus berusaha menggagalkan rencana keselamatan, termasuk mencobai Yesus dalam Matius 4 ayat 1 hingga 11, dan menghasut orang untuk menyalibkannya. Namun, meskipun setan melukai tumitnya melalui penderitaan dan kematian Yesus, Yesus telah menghancurkan kepala setan dengan kemenangannya di kayu salib. Konflik kosmik berakhir dengan kepastian kehancuran setan dan penebusan manusia melalui pengorbanan Yesus, membuktikan kasih serta keadilan Tuhan. Saudara, topik pertama yang kita bahas, kita kaji pada minggu ini ialah seorang musuh telah melakukan ini. Matius 13 ayat 27 berkata, "Hamba peladang berkata, Tuhan menabur benih yang baik. Dari mana pula datangnya lalang itu?" Yesus menggunakan perumpamaan tentang lalang dan gandum untuk menjelaskan asal-usul kejahatan dalam konflik kosmik ini. Tuhan telah menciptakan dunia dengan baik, tetapi kejahatan muncul karena perbuatan setan. Hamba-hamba itu bertanya, mengapa tidak segera mencabut lalang? Tetapi Tuhan membiarkan hingga waktu menuai agar tidak merusakkan gandum. Ini menunjukkan bahwa Tuhan akan mengakhiri kejahatan pada waktu yang tepat, yaitu menghindari akibat buruk jika dihancurkan pada terlalu awal. Konflik kosmik berakhir dengan keadilan Tuhan, di mana kebaikan dipelihara dan kejahatan akhirnya akan dibinasakan. Saudara, topik kedua yang kita kaji ialah asal-usul kontroversi di bumi. Dari Kejadian 3 ayat 4 dan ayat 5 kita baca, "Berkatalah ular itu kepada perempuan itu, kamu pasti tidak akan mati. Memang Allah tahu bahwa pada hari kamu memakannya, akan terbukalah matamu dan kamu akan seperti Allah yang mengetahui yang baik dan yang jahat." Saudara, konflik kosmik di bumi bermula dengan pembohongan setan tentang watak Tuhan.
Walaupun Tuhan mencipta dunia dengan sempurna, setan melalui ular berjaya menanam benih keraguan di dalam hati Hawa. Kejahatan muncul karena manusia telah memilih mempercayai dusta setan daripada percaya pada firman Tuhan. Konflik ini berkisar pada kepercayaan, yaitu siapa yang layak dipercayai dan ditaati. Namun kita dapati bahwa Kejadian 3 ayat 15 memberikan harapan dengan janji bahwa benih, yaitu keturunan wanita itu, yaitu Mesias, akan meremukkan kepala ular. Ini menegaskan realiti konflik antara kebaikan dan kejahatan, serta menjanjikan kemenangan akhir Kristus atas setan. Saudara, topik seterusnya yang kita kaji ialah asal-usul kontroversi di surga. Ayat yang kita petik untuk topik ini ialah dari Yehezkiel 28 ayat 15, katanya, "Engkau sempurna dalam perilakumu sejak hari engkau diciptakan sampai kezaliman didapati padamu." Saudara, konflik kosmik bermula di sorga sebelum kejatuhan manusia. Di dalam Yehezkiel 28 dan Yesaya 14, sila buka ayat ini, kita ditunjukkan bahwa Lucifer, kerub yang sempurna dan mulia, menjadi sombong karena kecantikannya dan ingin menyaingi Tuhan. Kejahatan timbul bukan karena Tuhan menciptakan makhluk jahat, tetapi karena Lucifer telah menyalahgunakan kebebasan kuasa, kebebasan moralnya. Dia memfitnah Tuhan dan menyesatkan makhluk ciptaan yang lain. Kejadian 1 hingga Kejadian 3 membuktikan kehadiran kejahatan sebelum kejatuhan manusia dengan ular di Taman Eden sebagai bukti pengaruh setan. Saudara, sekali lagi kita melihat bahwa kebebasan memilih adalah kunci dalam konflik ini. Sama ada mempercayai Tuhan atau tertipu oleh perdayaan setan. Pada hari Rabu kita mengkaji topik "Jika engkau menyembah aku". Di dalam Lukas 4 ayat 6 dan ayat 7 kita baca, Iblis berkata kepadanya, "Segala kekuasaan ini dengan kemuliaannya akan kuberikan kepadamu karena semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku boleh memberikannya kepada sesiapa jua yang aku suka. Jadi jika engkau menyembah aku, semuanya itu akan menjadi kepunyaanmu." Godaan Yesus di padang gurun telah mendedahkan sifat sebenar konflik kosmik antara Kristus dan setan. Setan mencoba sebanyak 3 kali untuk menggoda Yesus. Pertama, dengan menukar batu menjadi roti. Kedua, dengan mencabar Yesus supaya melompat dari bait suci. Dan ketiga, dengan menawarkan kerajaan dunia sebagai balasan untuk Yesus menyembah dia. Saudara, percobaan terakhir ini jelas menunjukkan matlamat setan yang sebenar, yaitu merebut penyembahan yang hanya layak untuk diberikan kepada Tuhan. Namun, Yesus menolak setiap godaan dengan firman Tuhan. Ini mengajar kita bahwa pertahanan terbaik dalam godaan dan tipu daya setan adalah bergantung kepada kitab suci. Saudara, tajuk yang terakhir, topik yang terakhir yang kita kaji pada minggu ini ialah sifat pada konflik kosmik. Yohanes 8 ayat 44 berkata, "Bapamu iblis dan kamu anak-anaknya, kamu lebih cenderung menurut kehendak bapamu dari mulanya lagi. Iblis pembunuh. Dia tidak menyokong kebenaran karena di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Apabila dia berdusta, dia bercakap dari sifat tabiinya sendiri, karena dia pendusta dan bapa segala dusta." Saudara, konflik kosmik antara Tuhan dan setan bukan soal kuasa, tetapi pertikaian tentang sifat, tentang watak Tuhan. Setan menuduh Tuhan sebagai tidak adil dan tidak penyayang, tidak pengasih, dengan menggunakan penipuan untuk menyesatkan makhluk ciptaannya. Tuduhan ini tidak dapat ditewaskan dengan kekerasan, tetapi melalui perbandingan watak Tuhan yang benar dengan tipu daya setan. Yesus datang untuk menyatakan kebenaran, menentang fitnah setan, dan mengalahkannya melalui kasih dan keadilan Tuhan. Wahyu 12 ayat 9 dan ayat 10 mendedahkan setan sebagai pemfitnah dan penipu dunia, dan membuktikan bahwa konflik ini adalah tentang kepercayaan terhadap sifat, terhadap watak Tuhan yang sebenar. Melalui pena inspirasi kita membaca
Tuhan tidak segera memusnahkan setan karena hanya kasih yang tulus dari ciptaannya dapat diterimanya. Makhluk ciptaan harus memilih untuk setia berdasarkan keyakinan terhadap keadilan dan kebaikan Tuhan, bukan ketakutan. Jika setan dihancurkan segera, makhluk lain mungkin melayani Tuhan karena perasaan takut. Kejahatan dibiarkan berkembang hingga matang agar seluruh alam semesta memahami akibat dosa itu sepenuhnya. Dengan cara ini, keadilan, belas kasihan, dan ketetapan hukum Tuhan akan terbukti benar selamanya, menghilangkan segala keraguan terhadap pemerintahannya. Saudara, sebagai kesimpulan, berikut 3 poin utama dari ringkasan yang diberikan sebentar tadi. Pertama, konflik kosmik adalah pertikaian mengenai watak Tuhan. Setan telah memfitnah Tuhan, menggambarkan dia sebagai kejam dan menindas, sedangkan Tuhan itu adalah pengasih penyayang. Perjuangan ini bukan peperangan fisikal, tetapi pertempuran mengenai kepercayaan, di mana manusia dan malaikat harus memilih siapa yang akan mereka percayai. Kedua, Tuhan mengizinkan kejahatan berkembang untuk membuktikan keadilan dan belas kasihannya. Jika setan dimusnahkan serta-merta, makhluk ciptaan lain akan melayani Tuhan karena takut, bukan karena kasih. Dengan membiarkan kejahatan menjadi matang, seluruh alam semesta akan melihat akibat dosa dan kebenaran hukum Tuhan tanpa keraguan. Dan yang ketiga, mengalahkan setan dengan firman Tuhan. Ketika Yesus menjadi manusia, setan mencoba menyesatkan dia seperti yang dilakukan terhadap Hawa. Namun, Yesus menolak semua tipu muslihat setan dengan kuasa pada firman Tuhan. Saudara, ini mengajarkan kita bahwa Alkitab adalah senjata utama dalam menghadapi pencobaan dan memahami kebenaran Tuhan. Sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan sangat berinformatif dan membantu. Sekali lagi, saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini, serta subscribe pada channel ini, dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan bersama, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bahagian komen di bawah ini, atau hantar ke nomor yang tertera pada screen sekarang ini. Terima kasih karena menonton, dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.